udah balikan kali. Oh, balikan. Balikin. Ya kami kan partaiku balikin. Apa namanya memperpanjang masa jabatan lewat anaknya? Lah bapaknya aja nggak berhasil. Suci Barbar Show Minggu 3 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara Ketua KPK 2015-2019 Agus Raharjo menyatakan kasus Firly dan menurunnya upaya pemberantasan korupsi saat ini merupakan akibat dari revisi Undang-Undang KPK di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Agus bahkan mengaku pernah diminta Presiden Jokowi menghentikan penyidikan kasus IKTP. Namun pengakuan Agus dibantah istana. Sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan, ya Pak Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi? Karena tone of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi. Pak Agus sebagai Ketua KPK. Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo menyatakan kasus Firly Bahuri dan apa yang terjadi pada KPK saat ini merupakan akibat dari revisi Undang-Undang KPK di masa Presiden Joko Widodo. Menurut Agus, untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang seharusnya direvisi adalah Undang-Undang Tipikor, bukan Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Padahal yang lebih penting itu bukan itu kalau kita mau memberantas korupsi. Kalau kita mau memberantas korupsi, sebetulnya yang perlu direvisi itu malah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor itu belum memenuhi yang disarankan oleh PBB, United Nations Convention Against Corruption. Ya. Jadi di sana bolongnya masih banyak. Padahal UNCAC itu, United Nations Convention Against Corruption itu sudah diratifikasi, sudah disetujui, diakui oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 zamannya Pak SBY. Jadi apa yang mestinya harusnya direvisi, Pak Agus? Banyak. Jadi salah satu yang paling prioritas. Termasuk private sector, perampasan aset, illicit enrichment, trading influence. Oke, perampasan aset memang sampai saat ini masih terus menjadi. Dan sebetulnya nggak usah sendiri, itu harus masuk dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Semuanya termasuk itu. Jadi kalau itu yang dilakukan, bukan ngutik-ngutik Undang-Undang KPK-nya, itu akan anti korupsi di Indonesia relatif akan lebih baik. Juga sebelumnya. Sebetulnya Satu, Anies Baswedan menegaskan tidak pernah menggunakan buzzer baik sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun dalam kampanye Pilpres. Anies menegaskan penggunaan buzzer politik merupakan hal yang merusak. Anies menegaskan praktek buzzer politik sangat merusak saat berdialog di kantor pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia PWI di Jakarta. Anies menegaskan tidak akan menggunakan buzzer politik di kampanye Pilpres. Anies juga meminta media berperan menjernihkan informasi di tahun politik. Itu kami nggak pakai buzzer ketika bertugas di Jakarta. Jadi kami merasa ke depan juga insya Allah nggak akan dipakai. Menurut saya itu merusak sekali, dan solusinya menurut kami harus diobrolin sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media, karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi, itu jangan sampai hilang. Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post-truth. Saudara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan aktivitasnya sebagai Wali Kota Solo. Gibran hari ini melantik Sekda Kota Solo yang baru dan dijadwalkan akan berkampanye di Jakarta. Gibran Rakabuming Raka melantik Sekda Kota Solo yang baru Budi Martono di Balai Kota. Usai melantik Sekda Solo, Gibran menghadiri acara Rakernas Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Jakarta. Gibran dijadwalkan melakukan kampanye perdana di Jakarta sore ini. Ke Jakarta Mas hari ini, Mas? Pak Prabowo jadi datang Mas besok? Enggak, jadwalnya beliau ya. Yuk, Jumatan sih. Pengarahan TPD nasional, Mas, di Jakarta, Mas? Ya. Berangkat jam berapa, Mas? Sekarang habis Jumatan, ya.
Ada makasih ya. Saran khususnya apa, Mas? Nggak ada. Ya, makasih ya. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan kampanye 2024 harus bebas dari keributan dan berita bohong yang menyulut perpecahan. Menurut Ganjar, penyebaran hoaks jadi indikator kampanye yang tak baik. Ganjar menegaskan pentingnya tetap menjaga persatuan selama masa kampanye. Usai pertemuan dengan Sinode Gereja Injili Masehi Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ganjar berharap kampanye pemilu 2024 bebas hoaks dan tidak ada keributan. Ganjar bilang kondusivitas kampanye juga butuh peran penting para tokoh agama. Jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk begitu. Nah ini yang menurut saya pesan yang mesti kita langsung dengar dan rasakan untuk kita lakukan. Maka pesan moral yang menurut saya cukup bagus, karena salah satu kontestan saya tentu berpikir bahwa kalau itu dilakukan dan membuat sensitivitas perasaan banyak orang, barangkali ini akan menjadi indikator yang kurang. Dirinya pernah dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Presiden Jokowi meminta KPK menghentikan penyidikan kasus korupsi EKTP kala itu. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian Itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Sementara itu, pihak istana membantah ada pertemuan Agus Raharjo dengan Presiden Jokowi membahas penghentian penyidikan kasus EKTP. Istana juga menegaskan revisi Undang-Undang KPK merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya, 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka. Ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi Undang-Undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Ketua KPK Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Setelah Firly menjadi tersangka, Presiden Jokowi menunjuk Nawawi Pomulanggung sebagai Ketua Sementara KPK. Tim Liputan, Kompas TV.
Menko Polhukam Mahfud MD merespon pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengaku pernah diminta Presiden untuk menghentikan kasus IKTP. Menko Mahfud menyebut kebenaran pengakuan tersebut hanya Agus Raharjo yang tahu. Mahfud juga menegaskan lembaga penegakan hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak ya, dari politik, parpol, dari pejabat-pejabat gitu yang selalu melakukan lobby-lobby untuk mengganggu penegakan hukum. Nah, ke depannya tidak boleh. Bagaimana membaca pengakuan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi dan upaya pemberantasan korupsi, kita bahas bersama Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Sebelumnya kami juga sudah berupaya menghadirkan pihak dari kantor staf kepresidenan untuk hadir namun berhalangan. Pak Agus, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Agus Raharjo ini kan sebut Jokowi itu pernah meminta penghentian kasus IKTP. Apa arti pernyataan dari mantan Ketua KPK ini? Ya, tentu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Raharjo yang kemudian dibantah oleh pemerintah gitu ya, itu menurut saya satu hal yang mengagetkan sekali karena kalau benar-benar itu terjadi, dan saya sih punya keyakinan bahwa itu terjadi ya, karena Pak Agus Raharjo ini sebagai mantan ketua KPK pasti menanggung resiko besar kalau kemudian dia melakukan fitnah, apalagi kepada presiden gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya bantahan dari Pak Arya Dwi Pangga misalnya, itu kan lebih hal yang sifatnya normatif gitu, bahwa tidak ada dalam catatan tamu dan lain-lain. Kan sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Agus Raharjo gitu, bahwa dia diundang kelihatannya tidak secara formal karena hanya dirinya sendiri, biasanya dengan pimpinan yang lain, dan jalan masuknya pun lewat jalan masuk yang tidak biasa, yang tidak menghadapi misalnya kerumunan wartawan dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya sebuah indikasi bahwa ada informasi yang luar biasa yang disampaikan Pak Agus Raharjo. Sekali lagi tentu ini adalah terkait dengan benar atau tidak hanya Pak Agus Raharjo yang tahu. Kita sebagai publik kan hanya menafsirkan bahwa kemungkinan benar gitu, apalagi melihat fenomena-fenomena yang belakangan terjadi, sampai kemudian terjadi revisi Undang-Undang KPK, kemudian ada eliminasi terhadap pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik KPK lewat tes wawasan kebangsaan. Jadi ini kelihatannya memang dilakukan secara sistematis, melihat bahwa kewenangan KPK yang berdasarkan undang-undang terdahulu 30 tahun 2022 itu punya independensi yang kuat, karena memang diatur dalam undang-undang KPK yang lama, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK harus independen dan harus bebas dari pengaruh apapun, kekuasaan apapun. Baik, seperti yang tadi sempat Anda singgung, Pak Agus, kan kemudian ini Istana sudah membantah ada pertemuan antara mantan pimpinan KPK, katakanlah, dengan Pak Jokowi. Istana kan menyebut revisi Undang-Undang KPK itu bahkan inisiatif DPR, bukan pemerintah. Jadi bagaimana kemudian Anda melihat ada intervensi, apa yang kemudian dikatakan mantan pimpinan KPK diduga intervensi dari Presiden kemudian beruntut pada revisi Undang-Undang KPK? Itu yang bahkan menurut KPK ada sekitar 26 pasal yang melemahkan KPK, walaupun kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang disetujui hanya setengah, mungkin hanya sekitar 5 pasal gitu. Jadi
sebenarnya ini cukup banyak persoalan-persoalan yang ada. Gitu. Tapi gini, ketika Pak Agus Raharjo mengatakan upaya atau katakanlah turunnya upaya pemberantasan korupsi dan juga kejadian yang terjadi pada Firly Bahuri ini adalah buntut dari revisi Undang-Undang KPK, Anda setuju nggak dengan ini? Kami sangat setuju sekali dengan situasi tersebut, dan kami sih melihatnya ya ini karena Pak Jokowi tidak lagi punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dia mungkin punya komitmen pemberantasan korupsi pada periode pertama saja. Ketika bicara di periode kedua, dia sudah menjelaskan bahwa saya tidak punya beban lagi. Yang kami pahami belakangan setelah Pak Jokowi menyatakan tidak punya beban lagi adalah ya tidak lagi punya beban bahkan terhadap KPK gitu. Yang punya komitmen Pak Jokowi lebih pada pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan IKN gitu ya, bagaimana proses-proses atau ambisi yang dilakukan Pak Jokowi ini tidak terganggu dengan kegaduhan yang dianggap kegaduhan mungkin dari yang dilakukan oleh KPK, sehingga ya harusnya KPK memang harus bisa ditaklukkan, menurut saya seperti itu. Oke, tapi kalau artinya ICW melihat komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sekarang itu seperti apa? Sebenarnya itu bisa terkonfirmasi dari hasil indeks persepsi korupsi gitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah belakangan itu terkonfirmasi di awal tahun 2023 ketika indeks persepsi korupsi turun jauh gitu dari 38 ke 34 gitu. Ini sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana situasi pemberantasan korupsi di Indonesia gitu ya. Jadi ya kalau kemudian pemerintah kemudian kemarin membentuk tim untuk melakukan upaya reformasi hukum, kemudian ya menurut saya itu satu hal yang baik gitu. Tapi menurut saya itu belum cukup. Baik, terima kasih Pak Agus Sunaryanto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk meminta konfirmasi dari pihak istana dengan mengundang mereka, namun belum ada yang berkesempatan bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Mbak. Saudara Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Akankah Firly ditahan? Kita kembali usai jeda. Di Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Permainan ofensif Bayern Leverkusen bersama pelatih anyar mereka Xabi Alonso akan diuji saat menghadapi pertahanan solid SC Paderborn. Rabu 6 Desember pukul 11.45 malam. Jual beli serangan akan tersaji di markas VfB Stuttgart saat menerima lawatan Borussia Dortmund yang berupaya memetik kemenangan. Kamis 7 Desember pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil, diproduksi oleh Medicon. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Laksamana Kemalah Hayati dari Kesultanan Aceh Darussalam, perempuan pertama di dunia yang menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Laut sebuah negara. Kenali lebih dekat sang singa betina Selat Malaka, simbol kedikdayaan maritim Nusantara. Dalam Perempuan-Perempuan Nusantara. Minggu 3 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Saudara, lebih dari 8 jam Firly Bahuri diperiksa di Barreskrim Polri. Ini merupakan pemeriksaan perdana Firly pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo.
Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri hari ini diperiksa Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK nonaktif ini diduga melakukan pemerasan terhadap eks-mentan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian pada kurun 2020 sampai 2023. Sebelumnya pada 20 November 2023, Firly Bahuri sempat membantah melakukan pemerasan. Firly juga menyebut tidak terkait dengan suap-menyuap kepada siapapun. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap-menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara hingga berakhir sebagai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya yang meliputi 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD. Kasus yang menyeret Firly Bahuri berawal pada 12 Agustus 2023 saat Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan pemerasan oleh Firly. Pada 24 Agustus hingga 5 Oktober 2023, polisi memeriksa 9 orang saksi termasuk mantan Menteri Pertanian. 7 Oktober 2023, polisi menaikkan kasus status dugaan pemerasan ke tahap penyidikan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, totalnya 7,4 miliar rupiah. 2 unit kendaraan dan 21 telepon seluler para saksi. Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka pemerasan terhadap eks-mentan. Sidang perdana akan digelar 11 Desember di PN Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemeriksaan Firly jadi yang pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang digali dalam pemeriksaan mantan Ketua KPK? Kita berbincang dengan mantan Kabar Eskrim, Pak Ito Sumarni. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Ito, pemeriksaan pertama sebagai tersangka, mungkinkah Pak Firly langsung ditahan? Yang pertama yang mungkin kesediaannya Pak Firly untuk dalam statusnya sebagai Ketua KPK nonaktif untuk memenuhi panggilan penyidik, itu tentunya patut diapresiasi ya. Karena pemeriksaan ini sebagai tersangka itu adalah merupakan upaya penyidik ya untuk bisa mendalami unsur-unsur pidana dari pasal pidana yang disangkakan kepada yang bersangkutan ya. Berdasarkan barang bukti yang dimiliki oleh penyidik. Nah, kalau bicara masalah penahanan, dalam proses penahanan ini meskipun unsur objektifnya sudah terpenuhi ya, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4, yaitu bahwa ancaman pidana daripada pasal yang disangkakan itu adalah 5 tahun atau lebih. Namun ada pertimbangan subjektif dari penyidik, yaitu pun diatur dalam pasal 21 ayat 1 ya, KUHP. Kalau yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi atau merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Kan kita lihat sekarang dengan Pak Firly memenuhi panggilan dari penyidik, tentunya di sini harus menjadi salah satu pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak dikhawatirkan melarikan diri atau mempersulit pemeriksaan. Namun demikian, bahwa dalam proses penyidikan ini tentunya azas praduga tak bersalah maupun due process of law harus dihormati ataupun dikedepankan ya. Baik. Proses penyidikan di Polri ini kan baru merupakan proses awal dari pembuktian satu perbuatan pidana. Jadi belum bisa dikatakan orang itu terbukti bersalah atau tidak sampai masuk dalam proses persidangan dan diputus. Demikian, Mbak. Jadi menurut Pak Ito, meskipun Pak Firly datang, artinya sudah ada niat baik untuk diperiksa, itu kemudian tidak perlu ditahan begitu, Pak Ito?
Ya, karena kan yang bersangkutan saat ini statusnya sudah bukan sebagai pejabat negara lagi ya, karena nonaktif. Dan kalau tidak datang tentunya ada upaya paksa. Ya, upaya paksa ini kalau orang sudah tidak datang berarti dianggap mempersulit pemeriksaan atau dikawetkan diri, dan itu biasanya dilakukan penahanan. Demikian. Pak Ito, jalannya kasus Pak Firly ini kan kemudian jadi sorotan ketika kemudian ada lembaga KPK dan Polri yang kemudian sama-sama bertemu lagi untuk mengusut kasus yang kurang lebih saling berkaitan kasusnya. Dulu pernah terjadi seperti ini. Bagaimana kemudian Anda melihat kasus ini berdiri sekarang? Optimis nggak Polri objektif dalam mengusut kasus ini? Kalau saya sangat optimis, Mbak, karena kan selama ini sudah dibuktikan bahwa Polri itu mengedepankan bahwa setiap orang memiliki persamaan hak di muka hukum ya. Jadi saya kira mungkin yang sekarang sudah dilakukan baik terhadap beberapa pejabat tinggi Polri, apakah itu perwira tinggi, kan kita proses sampai tuntas dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sangat optimis kalau memang Pak Firly terbukti, pasti ini akan bisa diselesaikan sampai dengan pembuktian. Namun kalau tidak, tentunya kita juga harus menghargai karena ada proses pengajuan pra-peradilan yang nanti akan menentukan apakah langkah Polda Metro Jaya ini sudah benar atau tidak. Nah ini kita menunggu dari hasil pra-peradilan yang diajukan oleh Pak Firly. Demikian. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran penghilangan barang bukti dan semacamnya, Pak Ito? Kan barang buktinya saat ini 2 bukti permulaan yang cukup sudah diperoleh, ditambah dengan keterangan tersangka. Ini kan diatur dalam pasal 184 S1 KUHP ya, bahwa keterangan saksi, keterangan tersangka, alat bukti, termasuk bukti-bukti digital forensik itu sudah dimiliki oleh penyidik. Nah, tinggal nanti bagaimana setelah diajukan ke proses penuntutan, apakah ini bisa diteruskan menjadi satu proses pidana di peradilan atau tidak, kita tinggal menunggu nanti gitu, Mbak. Pak Ito, tadi kan Pak Alex Tirta itu juga ikut diperiksa sebagai saksi ya. Ini biasanya pola pemeriksaan seperti ini apakah kemudian dikonfrontir antara saksi dan juga tersangka atau seperti apa? Ya, jelas kan ada satu indikasi ya bahwa yang bersangkutan itu kalau tidak salah ya membayari daripada sewa rumah. Kan pada saat pejabat itu tidak boleh menerima dalam bentuk apapun ya. Jadi kalau pada saat pejabat negara saya dibayari orang, ya tentunya itu melanggar ya, itu masuk dalam tindak pidana, dugaan tindak pidana gratifikasi ya Pak ya. Artinya akan terbuka kasus baru selain kasus mantan-mantan ini? Ya kan ada pasal-pasal yang disangkakan itu bukan hanya satu pasal ya Mbak ya. Jadi tentunya nih penyidik akan mendalami pasal-pasal pidana apa yang dapat dikaitkan atau berpotensi dikaitkan atau disangkakan kepada Pak Firly, yang tentunya ini nanti menjadi kewenangan penyidik untuk membuktikannya sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik. Oke, sejumlah lembaga anti korupsi kan meminta kasus ini kemudian dibuka secara transparan, bagaimana proses penyidikannya, pemeriksaannya, dan semua proses yang berjalan. Bagaimana Anda melihat, mungkin nggak ini kemudian kasus ini dibuka setransparan mungkin pengusutannya? Di dalam aturan atau norma penyidikan, Mbak, itu ada hal-hal yang sifatnya substantif yang tidak untuk produksi, tidak untuk dipublikasikan. Karena itu hanya akan dibuka di depan sidang peradilan. Jadi tentunya kita juga harus menghormati aturan yang ada, dan penyidik pun nanti akan menyampaikan kira-kira hal-hal apa yang disampaikan kepada masyarakat ya, kepada publik, dan yakinlah bahwa penyidik Polda Metro Jaya atau Polri saat ini betul-betul kita karena disorot oleh masyarakat, kita harus bertindak secara objektif, transparan ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, para capres-cawapres sudah berkampanye sejak 28 November lalu. Masing-masing punya gaya komunikasi politik yang berbeda. Gaya komunikasi politik mana yang paling bisa diterima masyarakat? Kita akan bahas bersama rekan saya Friska Clarissa usai jeda. Nutri-Benecol. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama
Kompas TV, Rumah Pemilu. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. IFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Di Rosenteufel FC Kaiserslautern yang dipimpin oleh sang kapten Jan Zimmer bersiap meredam langkah FC Nuremberg yang kini sedang on fire. Selasa 5 Desember pukul 11.45 malam. Live. Rusia Mönchengladbach harus berjuang di depan para supporternya untuk mewaspadai ancaman VfL Wolfsburg dengan taktik jitu Niko Kovac. Rabu 6 Desember pukul 9.03 dini hari. Live di Kompas TV. Bumbu kaldu sedap baru. Standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap. Mantap. Tambah lagi, semua approve. Chef approve, bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Bingsu. Nah, ini yang khas-khas di ini nih, Banyumas Rayu ini. Ini ada namanya ikan boso. Modelnya mirip sama ikan gabus ya. Pakai nasi jagung. Istimewa. Mumtaz. Ini yang tempe lebar gitu. Iya. Saya kelihatan nggak? Nggak ya? Gede banget ya. Mendoannya rasanya nikmat banget. Mumtaz. Ini dia ayam ingkung jago, menu utamanya yang ada di Jago Jawa ya. Ayam jago nih Pak. Iya, bisa buat 8 orang tuh. Ini katanya ayam jago yang empuk dagingnya. Latu dezis, lazis. Cerita Rasa, Sabtu 2 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Para capres dan cawapres mulai berkampanye di berbagai daerah. Mereka berusaha meraih dukungan dari masyarakat dengan gaya kampanyenya masing-masing. Litbang Kompas pada Agustus lalu merekam preferensi politik anak muda terkait kriteria utama yang dipertimbangkan anak muda dalam memilih calon presiden. Menurut survei, sebanyak 25,5% Gen Z usia 17 sampai 25 tahun mendukung capres yang tegas dan berwibawa. Lalu 24,8% kelompok ini memilih capres dengan pribadi yang sederhana dan merakyat. Kemudian yang memilih kriteria berpengalaman dan berprestasi 19,2%. Sementara 8,4% memilih kriteria jujur dan adil. Sementara di kalangan Gen Y muda usia 26 hingga 33 tahun sebanyak 31,2% mendukung capres yang sederhana dan merakyat, lalu 26% memilih capres yang tegas dan berwibawa, ada juga yang memilih kriteria berpengalaman dan berprestasi 17,5%. Sementara yang memilih kriteria jujur dan adil 4,5%. Lain-lainnya seperti berpendidikan, kinerja bagus, dan yang tidak tahu mencapai 20,8%. Di kelompok Gen Y Madya, usia 34 sampai 41 tahun, sebanyak 29,4% responden mendukung capres yang tegas dan berwibawa. Sedangkan 25,6% responden memilih capres sederhana dan merakyat. Responden yang memilih kriteria berpengalaman dan berprestasi sebanyak 20,6%. Lalu bagaimana gaya komunikasi capres dalam menyampaikan program-program bisa sampai ke masyarakat? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Masa kampanye Capres-Cawapres sudah dimulai sejak 28 November lalu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam kampanyenya beberapa kali menyinggung soal rencana perubahan yang selama ini ia gaungkan di Pilpres 2024.
Salah satunya soal keinginannya mengubah regulasi kredit perumahan rakyat atau KPR untuk pekerja informal. Kita ingin mereview, mengubah ketentuan-ketentuannya supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerjanya di sektor informal, bekerja mandiri, bisa mengakses juga pada KPR. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto belum memulai kampanyenya. Namun namanya jadi pembicaraan di media sosial karena kerap berjoget di hadapan khalayak ramai. Jogetnya itu viral disebut sebagai joget gemoy. Sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka beberapa kali belusukan ke daerah. Salah satunya ke Makassar dan membagi-bagikan susu kepada masyarakat. Kami membagikan susu dan sembako ke masyarakat yang ada di Makassar. Harapannya tadi kan banyak anak-anak ya, harapannya stunting dapat diturunkan. Bagaimana dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo? Ganjar memulai kampanyenya dari kawasan Indonesia Timur. Saat di Merauke, Papua, Ganjar sempat lari pagi sambil menyapa warga. Selalu enak setelah olahraga kita bisa ketemu warga, ketemu bubur ayam ternyata yang buat orang Banyumas. Tapi bisa sarapan sama anak-anak juga. Tadi Pak. Presiden dan juga Wakil Presiden. KPU sudah mengeluarkan jadwal debat Capres-Cawapres yang digelar sebanyak 5 kali, yang dimulai Desember hingga Februari mendatang. Tentu momen ini bakal dimanfaatkan 3 kandidat meyakinkan hati pemilih. Tim Liputan Kompas TV. Haji Mahfud MD. Para calon presiden punya gaya berbeda saat berkampanye. Bagaimana gaya komunikasi mereka dan seberapa kuat mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat? Kita tanyakan kepada pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto dan pengamat media sosial Enda Nasution. Selamat malam Kang Gun Gun, Mas Enda. Selamat malam, Rizka. Selamat malam. Kang Enda. Selamat malam, terima kasih banyak sudah hadir. Saya ke Kang Gun Gun dulu. Kalau melihat sejauh ini analisis komunikasi politik dari para capres seperti apa selama masa kampanye? Kalau Pak Anies, kalau yang dilihat sekilas lebih banyak mengkritisi. Kalau Pak Prabowo ya narasinya sama seperti Pak Jokowi dan lebih lentur ya dibandingkan 2019 lalu. Kalau lihat Mas Ganjar ya belusukan, menemui warga secara langsung. Kalau Kang Gun Gun melihatnya seperti apa? Saya lihat ada dua dimensi yang dominan ya, yang dipakai. Pertama adalah dimensi emosional, yang kedua adalah dimensi fungsional. Dimensi emosional itu terlihat dari cara mereka dekat dengan komunitas-komunitas tertentu atau segmen-segmen tertentu ya. Kayak misalnya Gibran dan Pak Prabowo banyak menggunakan gimmick di awal-awal, dan itu kemudian mungkin terhubung dengan sebagian segmen yang kecenderungan lebih disasarnya adalah tingkat kesukaan terlebih dahulu untuk menaikkan tingkat elektabilitas. Misalnya dengan joget, gemoy gitu ya, dan dengan macam-macam yang kecenderungannya itu mungkin dianggap sebagian orang tuh receh. Kemudian Pak Ganjar itu saya lihat secara simbolik emosionalnya itu bisa terlihat membangun emosi itu, membangun keterhubungan ya, rasa bahagia, rasa terwakili begitu, seperti misalnya yang satu di barat, satu di timur Indonesia begitu. Itu kan kampanye yang kemudian menunjukkan bahwa dia ingin mencoba membangun persepsi bahwa dia adalah kepemimpinan yang siap memimpin Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan Pak Anies itu saya lihat dia dengan gaya dominannya lebih mengarah kepada pendekatan fungsional, di mana gagasan yang sifatnya korektif, gagasan yang sifatnya mengkritik ya, dan kemudian dengan tentu gaya bahasa yang sebut saja ini menyodorkan banyak argumen gitu, itu kemudian itu yang dominan. Ini yang disebut dengan gaya berstruktur atau structuring style. Nah, Pak Ganjar saya lihat juga dalam banyak hal melakukan kritik ya terhadap fenomena-fenomena kekinian, seperti misalnya kritik pasangannya kemarin Pak Mahfud soal fenomena hukum. Ini kan model Friska kalau kita lihat satu upaya untuk mendekatkan pemilih ya pada keberfungsian mereka sebagai calon yang diharapkan memimpin bangsa Indonesia ke depan, begitu kira-kira. Nah, menarik kalau tadi gaya komunikasinya. Bagaimana kalau di dunia maya, Kang Enda? Capres mana yang paling banyak dibicarakan, paling sering dibicarakan di media sosial, dan apanya yang paling banyak dibicarakan? Nah, ini yang menarik mungkin
yang banyak berbicara dan riuh rendah itu kan sekarang adalah simpatisan dan pendukungnya ya. Ya. Jadi kemarin karena kontroversi pencapresan, ada kemarin tentunya ada keputusan MK yang melanggar kode etik dan lain sebagainya, akhirnya terjadi semacam kontroversi karena ada yang dianggap berkhianat dan lain sebagainya. Itu masih terus berjalan sampai sekarang gitu ya. Ada juga partai baru yang kemudian ketua umumnya hanya 2 hari bergabung lalu jadi ketua umum gitu. Jadi riuh rendah itu masih terjadi. Cuman yang mau saya cermati mungkin yang menarik secara general aja yang kita lihat ya sekarang, yang berbicara langsung dengan publik lewat akun sosial medianya adalah Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies, dan Caimin ya, yang relatif lebih komunikatif dan juga menggunakan kata pengganti pertama sehingga seolah-olah berbicara langsung gitu. Pak Prabowo kan nggak pernah bicara lewat sosial media secara langsung. Kalau kita lihat akun sosial medianya, Instagram, Twitter, ya normatif aja. Bahkan informasinya sekarang pun masih Menteri Pertahanan Indonesia gitu, bukan Cawapres. Walaupun memang masih Menteri Pertahanan juga. Gibran sebenarnya lebih santai dulu awal-awal, sangat, walaupun juga tidak menanggapi secara serius ya. Kadang-kadang lebih banyak permintaan maaf ketika ada orang yang mengeluh tentang kondisi di Solo, dan juga kemarin sempat ada respon-respon yang menarik gitu. Tapi sekarang pun kalau kita lihat justru malah ketika sudah resmi jadi capres-cawapres tidak berbicara secara langsung ke publik, dan jadi tidak menggunakan akun sosial medianya untuk berkampanye secara langsung, mungkin malah digunakan oleh difungsikan oleh timnya, tapi juga tidak berbicara secara langsung ke publik gitu. Jadi itu yang mungkin perbedaan gaya komunikasi yang bisa dicatat juga ya. Padahal kan sebenarnya daripada kita mendengarkan buzzer, simpatisan, pendukung, apapun itu ya yang ramai riuh rendah di sosial media, kita juga pengen lihat sebenarnya seberapa jauh sih para capres-cawapres ini sebenarnya cukup mengenal fungsi dan dari sosial media ini supaya mereka bisa menggunakannya dengan lebih baik lagi untuk berkomunikasi. Nah, kalau Kang Gun-Gun dari dimensi tadi, sebenarnya dimensi komunikasi mana yang lebih bisa diterima masyarakat atau yang lebih mengena ke masyarakat, Kang? Ya, ini kan selalu ada tarik-menarik ya antara idealitas dan realitas. Bahwa idealnya, karena kita kan harusnya kampanye kita naik kelas ya. Dari satu pemilu ke pemilu dalam konteks menguatkan konsolidasi demokrasi. Salah satunya adalah tantangan Indonesia ke depan dengan problem solving yang ditawarkan oleh para capres. Ya. Dan cawapresnya tentu. Oleh karena itu maka dibutuhkan sebenarnya dialektika, politik gagasan lebih dominan. Kemudian meskipun politik gagasan tidak harus selalu dimaknai elitis ya dengan diksi-diksi yang berat sebenarnya. Ya. Sebenarnya kan bisa diturunkan dengan narasi-narasi sesuai dengan segmen audiensnya. Tetapi intinya substansinya program, gagasan, orientasi ke depannya itu bisa diterima oleh khalayak luas. Sehingga kemudian kita tahu betul bahwa yang akan memimpin Indonesia itu bukan hanya sekedar coba-coba atau tidak punya pengalaman atau tidak punya rasa percaya diri untuk kemudian memimpin bangsa dengan jumlah yang sangat besar dan berpotensi. Sebenarnya ini menjadi momentum sangat strategis bagi Indonesia ke depan gitu ya. Nah, saya berharap begini sebenarnya. Kalau soal gaya kan kita sama-sama tahu bahwa ada 2 gaya yang sangat disukai dalam konteks pemilih Indonesia. Pertama itu yang disebut dengan gaya equalitarian, mirip-mirip Pak Jokowi, atau gaya structuring style mirip-mirip gaya Pak SBY. Makanya kan Pak Prabowo sebenarnya kan orang dynamic style. Ya. Sebenarnya tidak terlalu menjadi favorit. Makanya kemudian belakangan kan Pak Prabowo mengubah gaya tuh. Ya. Menjadi seorang equalitarian ya. Apalagi misalnya di situ ada Gibran yang kecenderungannya sebenarnya dia equalitarian, sama seperti juga Pak Ganjar equalitarian, Pak Anies itu orang structuring, Pak Mahfud orang structuring style. Jadi dari sisi gaya sebenarnya kita udah sama-sama tahu bahwa pasar pemilih di Indonesia itu kecenderungan memfavoritkan 2 gaya itu. Tetapi terlepas dari gayanya, substansi dari apa yang kemudian menjadi penting untuk didengar, itu menurut saya harusnya diperbanyak dan diperbesar volumenya, diresonansikan oleh para capres dan cawapres gitu kira-kira. Nah, kalau dari Kang Enda, apa yang jadi produk media sosial ini mana sih yang lebih
masuk begitu, yang punya engagement lebih banyak dari pengguna media sosial? Apakah misalnya yang dilontarkan langsung oleh capres-cawapresnya atau yang diamplifikasi oleh timnya? Misalnya kalau Pak Prabowo kan dibicarakan soal joget gemoynya, tapi juga kalau Pak Ganjar yang kemana-mana begitu, atau seperti apa sih? Atau Mas Anies juga yang tadi seperti kata Kang Gun-Gun itu lebih seperti Pak SBY gayanya. Gimana sih Kang Enda? Ya, sayangnya memang yang biasanya mendapatkan engagement lebih tinggi, respon lebih tinggi itu justru bukan yang membahas tentang program, visi misi, dan hal-hal yang lebih serius gitu. Dunia dan netizen media sosial Indonesia ini jauh lebih responsif dan juga jauh lebih bisa menangkap, karena juga memang secara alami mediumnya itu medium yang singkat ya, dan tidak fokus ya. Kita juga mengkonsumsinya mungkin setiap beberapa menit gitu ya, lewat layar kecil, sehingga sesuatu yang sederhana, sesuatu yang lucu, sesuatu yang mungkin ada efek kejutannya itu akan jauh lebih bunyi gitu. Nah, itu juga saya rasa yang ditangkap oleh para tim sukses dan juga para capres-cawapres, sehingga memang seringkali kembali ya, sayangnya gitu, informasi yang kemudian disampaikan justru lebih banyak sifatnya lebih simbolik gitu sih, berupa memes, berupa efek-efek atau gimmick-gimmick gitu ya, yang dan sayang ya, kembali itu dimakan gitu, disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, cuma mungkin kalau boleh saya memberikan saran, sebenarnya harus diseimbangkan juga dengan hal-hal yang sifatnya lebih mendalam atau lebih gagasan gitu, sehingga bukan cara yang tadi ya, saya menyebutnya kalau sosial media itu informasinya seperti kita makan snack gitu, bukan makan full meal, sehingga ringan sifatnya tapi juga cepat gitu. Nah, tapi juga bukannya tidak bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang lebih dalam, visi misi, mungkin daripada visi misi satu buku ya, kan kemarin sempat beredar tuh dalam bentuk PDF. Mending dibuat konten di media itu ya, di media sosial belum teramplifikasi dengan baik begitu. Capres-cawapres mengenalkan visi misinya lewat media sosial secara konten. Saya sih belum lihat ya, walaupun kemarin ya itu yang keluar kan visi misi yang didaftarkan ke KPU ya. Itu dalam bentuk satu uraian yang cukup panjang, walaupun sebenarnya dari sisi desain sudah kembali lebih ke anak muda gitu. Cuman kan kembali ya, bukan jarang lah, mungkin tidak semua kita, apalagi anak-anak muda, kembali membaca itu dan menjadikannya itu sebagai sebuah acuan untuk memilih capres atau cawapres siapa yang akan nanti kita pilih gitu. Jadi mungkin kalau bisa lebih dalam, mungkin gagasan itu memang bisa diadu, dan mungkin nanti dalam debat juga bisa lebih kelihatan gitu ya, siapa yang. Dan saya rasa gini, salah satu kelebihan akun sosial media, khususnya akun pribadi capres-cawapres, sebenarnya itu adalah alat untuk berbicara langsung ke publik tanpa ada orang ketiga gitu. Jadi sehingga sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi mungkin yang belum memanfaatkannya sekarang untuk itu, entah kendalanya apa gitu, sebaiknya dimanfaatkan harusnya ya. Iya, betul. Menarik ini Kang Gun-Gun terakhir. Jadi gimana nih strateginya? Secara media sosial, perang dunia maya kita tahu dari 2014-2019 juga sangat diperebutkan dan cukup menentukan. Nah, bagaimana strateginya agar tadi secara gagasan kontennya masuk, tapi juga tidak boring, nyampe ke anak-anak muda khususnya, atau pengguna media sosial yang sepintas lalu, yang lihat reels semenit lebih aja udah bosen gitu. Tapi gimana biar dapat kontennya? Ya, menurut saya soal tinggal pengemasan ya, sama cara atau strategi diseminasi. Jadi kayak misalnya konten-konten yang berat, misalnya seperti geopolitik, kesehatan, pendidikan, itu memang betul harus diturunin dalam narasi yang mudah terhubung dengan gen milenial dan Gen Z yang dominan menjadi digital native gitu di sosial media. Ya, kalau kita lihat memang tingkat penetrasi internet yang tinggi ya, 77% itu memang menjadi satu tantangan. Terlebih begini, tantangan global kampanye elektoral di beberapa negara termasuk di Asia Tenggara, seperti di Filipina, itu kerap kali terjebak memang pada kampanye receh ya, seperti Ferdinand Bongbong Marcos itu kan lebih banyak menyentuh emosi, bukan pada substansi, tetapi itu yang memenangkan kontestasi. Makanya kemudian kita perlu juga menurut saya refleksi sekaligus memberi catatan. Sosial media perlu dilakukan ya, perlu dipakai. Tetapi kemudian kontennya menurut saya memang harus lebih variatif, tidak hanya semata-mata di wilayah emosional tapi di wilayah substansial. Contoh misalnya beberapa program andalan seperti Quick Wins ya, yang kemudian dicanangkan oleh para capres-cawapres itu
itu bisa diturunkan dalam bahasa medsos, ya, bukan dalam bahasa TV mainstream atau koran gitu ya, tetapi dalam bahasa medsos. Dan itu sebenarnya bisa, ya. Beberapa pendekatan tuh bisa dalam konteks misalnya membangun engagementnya tinggi, tergantung pada siapa yang kemudian menyampaikan pesan, bagaimana strategi untuk kemudian menarik atensi dari para netizen, sekaligus membangun diskursus yang oleh Borman sering disebut sebagai membangun kesadaran bersama, bukan hanya sekedar men-tweet terus lepas, harus dibangun kesadaran bersama, begitu. Menarik ini bagaimana para capres-cawapres adu cerdik untuk mengemas kontennya bisa diterima masyarakat, adu gagasannya bisa berjalan dengan baik, tapi diterima juga oleh pengguna dunia maya media sosial. Kita akan lihat bagaimana persaingannya di masa kampanye ini. Terima kasih Kang Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik, dan juga Kang Enda Nasution, pengamat media sosial. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Kang Gun-Gun. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Istana membantah pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP dengan tersangka Setia Novanto. Informasinya hadir saat lagi. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Bumbu kaldu sedap baru. Standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap-sedap. Mantap. Tambah lagi, semua approve. Chef approve bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Bingsu. Kenapa sering terjadi gangguan spektrum frekuensi dan mengganggu komunikasi? Pasti karena ada yang menggunakan spektrum frekuensi sembarangan yang tak sesuai peruntukan, akibatnya dapat mengganggu frekuensi lain yang sudah berizin. Miliki izin stasiun radio dan gunakan perangkat yang sudah bersertifikat. Lihat tanda ini di kemasan atau di perangkatnya. Gunakan spektrum frekuensi sesuai peruntukannya dan perangkat telekomunikasi bersertifikat aman dan nyaman. SDPPI dari Kominfo. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Nah, ini yang khas-khas di ini nih, Banyumas Rayu ini. Ini ada namanya ikan boso. Modelnya mirip sama ikan gabus ya. Pakai nasi jagung. Istimewa. Mumtaz. Ini yang tempe lebar gitu. Iya. Saya kelihatan nggak? Nggak ya? Gede banget ya. Menduannya rasanya nikmat banget. Mumtaz. Ini dia ayam ingkung jago, menu utamanya yang ada di Jago Jawa ya. Ayam jago nih Pak. Iya, bisa buat 8 orang tuh. Ini katanya ayam jago yang empuk dagingnya. Lazis. Cerita Rasa, Sabtu 2 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Istana membantah pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP dengan tersangka Setia Novanto. Pihak Istana menyebut tidak pernah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Agus Raharjo membahas hal tersebut di Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pihaknya telah mengecek agenda Presiden tahun 2017. Ari menyatakan tidak ada pertemuan membahas kasus EKTP antara Presiden Jokowi dengan Agus Raharjo di Istana Kepresidenan. Ari menambahkan fakta membuktikan kasus Setia Novanto tetap diproses secara hukum. Ari juga menekankan revisi Undang-Undang KPK yang terjadi pada tahun 2019 murni merupakan inisiatif DPR dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda
Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Isi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berdasarkan. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Sebelumnya di program Rosi, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus EKTP dengan tersangka Ketua DPR kali itu Setia Novanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendirian untuk membahas kasus korupsi EKTP. Karena pada waktu kasus EKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK Pius Lustrilanang tak banyak berkomentar usai dicecar tim penyidik KPK selama sekitar 7 jam. Pius dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan suap keperusahaan temuan BPK Provinsi Papua Barat yang menjerat penjabat PJ Bupati Sorong Yan Pietmoso. Pius enggan menjawab materi pemeriksaan. Ia juga bungkam saat ditanya terkait ruangannya yang digeledah, catatan keuangan dan apa saja barang-barang yang diamankan. Pius meminta wartawan bertanya ke penyidik saat ditanya apakah dirinya menerima aliran dana dari BPK Perwakilan Provinsi Papua. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan perkembangan terkini dari pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Polri. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati.
Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Friska Clarissa. Polda Aceh bersama Bea Cukai Aceh kembali mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Malaysia Aceh. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 20 kg. Polisi juga menangkap 3 orang tersangka peredaran narkoba jaringan Malaysia Aceh. Pengungkapan bermula dari informasi adanya transaksi sabu di perairan Laut Aceh Timur pada 30 Oktober lalu. Dibantu kapal Bea Cukai, tim gabungan melakukan pengejaran dan penangkapan para tersangka. Selain sabu, jajaran Polres Aceh Besar juga berhasil menggagalkan pengiriman ganja kering seberat 150 kg. Hasil razia rutin Operasi Mantap Brata. Yang terhormat, Kapolda Aceh. Demikian Kompas Update kali ini, kita bertemu di Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Pernyataan Megawati Soekarno Putri soal penguasa bertindak layaknya Orde Baru memicu pro dan kontra. Jokowi tak menanggapi, meski banyak yang menduga pernyataan Megawati ini menyasar Presiden RI ke-7 itu. Mengapa Megawati melontarkan kritik keras ini? Benarkah penguasa saat ini seperti era Orba? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Singgung Orba, Mega sindir siapa? Jumat 1 Desember pukul 8:30 malam live di Kompas TV. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri masih diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Firly diperiksa atas kasus dugaan pemeriksaan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly sudah diperiksa sekitar 10 jam sejak pukul 8:45 pagi. Pemeriksaan ini jadi yang pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu. Sebelumnya Firly dijerat dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan terhadap Firly Bahuri? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Sudah 10 jam lebih, Alfa, ada kepastian apa hasil pemeriksaan hari ini? Dan sudah keluarkah? Sudah selesaikah pemeriksaan Firly?
Ya Friska, benar sekali, sudah hampir 10 jam lamanya mantan Ketua KPK Firly Bahuri ini diperiksa. Kita sama-sama menunggu hasilnya seperti apa, karena keputusan untuk penahanan misalkan itu berada di hasil pemeriksaan oleh penyidik gabungan Baris Krim Polri dan Polda Metro Jaya. Tapi terbaru tadi ada saksi yang juga diperiksa pada hari ini di Baris Krim Polri, yaitu Alex Tirta, Ketua Harian PBSI, yang usai diperiksa selama 9 jam lamanya sejak pukul 9 pagi tadi. Ia disebut dicecar sebanyak 13 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan namanya yang dicatut atau digunakan untuk menyewa rumah safe house atau safe house yang digunakan oleh pimpinan KPK yang berada di Jalan Kertanegara nomor 46. Alex Tirta menyebutkan beberapa materi yang kemudian disampaikan kepada penyidik ini memang seputar penyewaan rumah tersebut. Ia menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri membayarkan uang sewa rumah Kertanegara kepada Alex Tirta secara cash atau secara tunai sebesar 650 juta per tahun. Tetapi yang menjadi masalah dari penyidik adalah klausul penyewaan tersebut. Karena selain berada di luar LHKPN Firly Bahuri, penyewaan yang harusnya ini memang dilakukan oleh Firly Bahuri sendiri, tidak melalui pihak ketiga. Sehingga hal ini diduga ada upaya gratifikasi yang dilakukan, tetapi pembuktian masih akan terus berlanjut. Barang bukti juga berhasil dikumpulkan, berbagai barang bukti baik itu valuta asing dalam mata uang dolar Amerika dan juga mata uang dolar Singapura dalam transaksi kurun waktu dari 2021 sampai 2023 dengan total 7,4 miliar, dan juga safe house yang tadi sudah diperiksa ini akan menjadi barang bukti kuat, tetapi keputusan penahanan masih akan kita nantikan bersama karena diduga pemeriksaan masih terus dilakukan. Diduga kalau memang Firly Bahuri ini akan ada upaya-upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau juga mempengaruhi saksi-saksi dalam kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo, maka penahanan harus dilakukan oleh penyidik gabungan. Sejauh ini Firly Bahuri dijerat oleh pasal berlapis atau dijerat pasal berlapis mulai dari pasal 12E, 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor terkait adanya upaya pemerasan ataupun pemaksaan terhadap pihak tertentu. Ada pasal lain juga yang kemungkinan akan dijeratkan oleh penyidik, yaitu terkait dengan pasal 36 Undang-Undang KPK terkait dengan larangan Ketua KPK bertemu dengan tersangka kasus korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Setidaknya itu poin-poin besar dari pemeriksaan Firly Bahuri perdana sebagai tersangka dari Baris Krim Polri. Friska. Alfa, yang menarik juga tadi saat Firly datang tidak terpantau media. Bagaimana proses pemeriksaan sejauh ini dari mulai kedatangan Firly di pemeriksaan perdananya sebagai tersangka? Dan apakah ada kemungkinan kasus lain selain kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo? Benar sekali, ini menjadi menarik. Sudah ketiga kalinya mantan Ketua KPK Firly Bahuri ini menghindar dari awak media. Pada pemeriksaan bulan Oktober lalu, tepatnya pada tanggal 24 Oktober, pemeriksaan perdana, ia juga tidak terpantau melewati pintu gedung utama Baris Krim Polri. Begitu pula di pemeriksaan kedua pada pertengahan November kemarin sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini lagi-lagi ia tidak terpantau awak media di gedung Baris Krim Polri. Kepolisian sendiri mengklaim bahwa tidak memberikan perlakuan khusus kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan proses pemeriksaannya, tetapi kenyataannya ia dipersilahkan untuk masuk ke ruang penyidikan melalui pintu lain yang diduga melalui Rupatama Baris Krim Polri, maksudnya Rupatama Mabes Polri. Tapi kita tunggu bersama seperti apa konfirmasi lanjutan dari pihak kepolisian. Kalaupun ada kasus lain, itu tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Alex Tirta, adanya dugaan gratifikasi terkait dengan sewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 tersebut. Tapi kita nantikan bersama Friska dan juga saudara, apakah pengembangan kasus dari dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo ini akan mengarah kepada pengembangan kasus lain, misalkan pada pelanggaran kode etik Ketua KPK maupun kepada pelanggaran dirinya sebagai Ketua KPK atau larangan Ketua KPK bertemu dengan tersangka kasus korupsi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang KPK. Friska. Belakang Anda juga saya lihat sudah mulai ramai kondisi di Baris Krim, bisa diceritakan Alfa?
Ya, ini menarik karena biasanya kalau pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri ini tidak dijaga oleh petugas polisi atau oleh polisi yang cukup banyak, tetapi saat ini memang petugas polisi ini sudah banyak yang berjaga di pintu tengah gedung Bareskrim Polri. Apakah ini kemudian menantikan keluarnya terperiksa Firly Bahuri, karena mengingat tadi ada informasi bahwa pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini hampir sama begitu dengan pemeriksaan terhadap saksi Alex Tirta. Saat ini kondisinya keamanan masih terus ditingkatkan karena ada dugaan akan dilakukan penahanan pula. Kita harus mengantisipasi itu bersama, tetapi keputusan penahanan masih kita tunggu dari pihak penyidik, apakah memang materi-materi penyelidikan, maksud saya materi-materi penyidikan, barang bukti, dan juga hasil pemeriksaan terhadap puluhan saksi ini sudah cukup kuat untuk membuat atau menahan mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Kita juga harus ingat, Priska dan juga saudara, Firly Bahuri juga sudah melayangkan pra-peradilan kepada PN Jakarta Selatan terkait dengan status tersangkanya. Ada juga pihak-pihak yang menyebutkan bahwa penahanan ini akan menantikan proses pra-peradilan yang baru akan dilakukan pada 11 Desember 2023 mendatang. Priska. Alvania Rizky langsung dari Bareskrim Polri. Hingga saat ini Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri masih diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Berikutnya saudara, kita ke sorotan lainnya. Pengusaha hotel yang juga Ketua PBSI Alex Tirta juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Usai pemeriksaan, Alex Tirta menyebut dirinya bertemu Firly Bahuri yang juga sedang menjalani pemeriksaan. Alex Tirta menyatakan pemeriksaan terkait keterangan yang sudah diberikannya kepada Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Alex mengaku menyewakan rumah untuk Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri di Jalan Kertanegara. Alex juga menyebut ia bertemu Firly pada saat pemeriksaan, tetapi tidak dikonfrontasi oleh penyidik. Menjawab pemeriksaannya ini melanjutkan yang lalu pemeriksaan di Polda, jadi hanya sekarang memperjelas itu semua aja. Saya kira itu aja semua. Pak, tadi dikonfrontir sama Pak Firly nggak, Pak? Enggak. Tapi sempat ketemu Pak diantar sama Pak Firly, Pak? Tadi ada sempat ketemu juga. Ngobrol-ngobrol gitu Pak, dikit Pak, sama Pak Firly mungkin? Ya sempat sebatas salam aja ya. Pak, itu kan sebelumnya mengaku bahwa rumah itu disewa 650 juta melalui Bapak. Itu pembayaran dari Pak Firly itu cash atau transfer ya? Tunai. Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango menyebut kondisi KPK sedang tidak baik-baik saja. Nawawi sadar bahwa saat ini kinerja lembaga anti rasuah tengah jadi sorotan. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango, sempat ragu akan kehadiran para tamu undangan di tengah musim KPK yang sedang tidak baik-baik saja saat membuka Rakor Nasional Anti Korupsi Kamis siang. Nawawi sadar lembaga anti rasuah tengah disorot pasca Ketua KPK sebelumnya Firly Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Yang lagi tak baik-baik aja di lembaga itu tidak akan berefek pada acara pada hari ini. Dan hari ini beliau bisa buktikan kepada saya gitu bahwa begitu banyaknya kehadiran undangan, kolaborasi yang dibangun bersama beliau-beliau ini, Pak Wamenak masih datang gitu. Pak Irjen Kemendagri masih meluangkan waktu untuk datang untuk giat yang seperti ini. Ada rasa bangga diri bahwa insya Allah giat-giat KPK di tengah musim yang lagi tak baik-baik ini masih tumbuh. Firly Bahuri diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Meski demikian, Firly tetap mendapatkan hak-haknya di KPK sesuai aturan. Firly Bahuri telah resmi diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK karena menjadi tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan karena status pemberhentian Firly bersifat sementara hingga menunggu hasil penyidikan Polda Metro Jaya.
Dengan menyandang pemberhentian sementara sesuai peraturan pemerintah yang sudah ada, Firly tetap mendapatkan hak-haknya di KPK. Begini, ini kan pemberhentian sementara ya, Mbak. Sesuai peraturannya tadi ya, di peraturan pemerintahnya begitu, di undang-undang KPK-nya kan begitu gitu ya, bahwa ada pemberhentian sementara ketika statusnya sebagai tersangka. Nah, kalau kemudian nanti sebagai terdakwa, baru pemberhentian tetap. Karena ini pemberhentian sementara, tentu ada beberapa hak yang kemudian juga harus diberikan seperti di peraturan pemerintah itu. Aturan-aturan yang ada itulah yang menjadi pijakan dan dasar kami, rujukannya bagaimana kemudian hak-hak dari pimpinan KPK ataupun bahkan insan KPK yang lain ketika berhadapan dengan hukum seperti apa, itulah yang kemudian kami penuhi ya. Sebelumnya usai dilantik sebagai ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango memastikan dengan adanya keputusan Presiden soal pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Secara otomatis, Firly tidak lagi bekerja sebagai pimpinan anti rasuah tersebut. Firly akan diperlakukan sebagai tamu jika dirinya datang ke gedung KPK. Kepres pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara, aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Kedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai kami perlakukan sebagai tamu, undangan, dan sebagainya. Merujuk pada pasal 7 ayat 3 PP nomor 29 tahun 2006, dengan status sebagai tersangka, Firly tetap mendapatkan penghasilan 75% dari penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan. Tim Liputan Kompas TV. Jet tempur Israel kembali menyerang Gaza. Serangan terjadi hanya 30 menit setelah gencatan senjata berakhir. Pemilu. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih dari Wisma. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. DFB Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Di Roten Teufel FC Kaiserslautern yang dipimpin oleh sang kapten Jan Zimmer bersiap meredam langkah FC Nuremberg yang kini sedang on fire. Selasa 5 Desember pukul 11.45 malam live. Borussia Mönchengladbach harus berjuang di depan para supporternya untuk mewaspadai ancaman VfL Wolfsburg dengan taktik jitu Niko Kovac. Rabu 6 Desember pukul 9.03 dini hari live di Kompas TV. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Nah, ini yang khas-khas di ini nih, Banyumas Rayu ini. Ini ada namanya ikan boso. Modelnya mirip sama ikan gabus ya, pakai nasi jagung. Istimewa. Mumtaz. Ini yang tempe lebar gitu. Iya. Saya kelihatan nggak? Nggak ya? Gede banget ya. Menduannya rasanya nikmat banget. Mumtaz. Ini dia ayam ingkung jago, menu utamanya yang ada di Jago Jawa ya. Ayam jago nih Pak. Iya, bisa buat 8 orang tuh. Ini katanya ayam jago yang empuk dagingnya. Lazis. Cerita Rasa, Sabtu 2 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Jet tempur Israel menyerang Gaza pasca gencatan senjata berakhir hari Jumat pagi. Ledakan dan kepulan asap memenuhi jalur Gaza. Serangan Israel terjadi hanya 30 menit setelah gencatan senjata berakhir pada pukul 7 pagi. Sebelumnya, gencatan senjata dimulai 24 November lalu. Selama seminggu, gencatan senjata Hamas membebaskan lebih dari 100 sandera yang kebanyakan adalah warga Israel. Sementara Israel membebaskan 240 warga Palestina dari penjara Israel.
Warga Gaza saling bantu mengeluarkan korban dari reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan jet tempur Israel. Serangan terjadi 30 menit setelah gencatan senjata dinyatakan berakhir. Sebuah bangunan di Khan Yunis hancur akibat serangan Israel pasca gencatan senjata berakhir. Warga mencoba mengeluarkan korban tewas dari reruntuhan. Akibat serangan ini, Kementerian Kesehatan Gaza menyebut 32 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebelumnya, Israel menuduh Hamas melanggar ketentuan gencatan senjata, termasuk menembakkan roket ke Israel. Sorotan lain, saudara, militer Tiongkok gelar latihan tempur di wilayah perbatasan Myanmar selama 3 hari. Tank hingga kendaraan tempur lapis baja diterjunkan dalam latihan. Latihan ditujukan guna menguji kemampuan manuver cepat serta kemampuan daya tembak militer Tiongkok. Berbagai skenario digunakan pasukan dalam persiapan menghadapi operasi militer dengan waktu panjang dalam pertempuran. Militer Tiongkok beroperasi dalam formasi tempur berkoordinasi untuk menjaga dan mengontrol wilayah perbatasan. 在精准情报信息引导下，快速向预设阵地机动，扫雷排爆分队迅即前出。 Saudara, dalam 1 atau 2 tahun lagi, keberadaan taksi terbang mungkin tak lagi sekadar wacana. Di New York, sebuah layanan taksi udara sudah dirancang untuk ikut menekan polusi udara ataupun polusi suara. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya.
Morinaga Morigrow. Taksi terbang yang telah lama baru sebatas wacana bisa menjadi kenyataan dalam 1-2 tahun lagi dengan penerbitan izin kepada sejumlah perusahaan oleh regulator di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Di New York, sebuah layanan taksi udara dirancang untuk ikut menekan polusi udara maupun polusi suara. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Kendaraan terbang bertenaga listrik ini menjanjikan perjalanan singkat dari Bandara John F. Kennedy di kawasan Queens, New York, ke pusat kawasan Manhattan yang selama ini perlu waktu sedikitnya 40 menit menggunakan mobil atau taksi. This is our electric air taxi. It takes off and lands vertically, transitions, flies on the wing. It seats a pilot and 4 passengers and flies at speeds of up to 200 miles an hour. And what that means is that a flight from here in Manhattan to JFK can take as little as 7 minutes. Joby bermitra dengan maskapai penerbangan Delta Airlines, sedang menguji layanan taksi terbang pertama di Amerika Serikat di kota New York. Uji cobanya pada pertengahan November dihadiri oleh Wali Kota Eric Adams. Here at the downtown Manhattan heliport, we are going to establish the world's first di kawasan New York, yakni ada bandar udara JFK dan juga LaGuardia di Queens dan juga bandar udara Newark di negara bagian tetangga New York City, New Jersey. Tapi kelebihan kendaraan terbang bertenaga listrik seperti yang dioperasikan Joby adalah suaranya yang tak sekeras suara baling-baling helikopter. This is a bold new vision on what we want to accomplish as a city, and now we know how important it is to just also bring down the noise, and as I just learned, how far the noise can travel. These aircraft are game changers because they're dramatically quieter, which means that we can put takeoff and landing locations in more places around cities like New York, bringing access to this faster and more beautiful mode of transportation to more and more people, both here in New York and around the world. We are ramping our manufacturing capacity as fast as possible. We have our pilot manufacturing line in California already sending out aircraft, and we'll be we've announced that we'll be building a larger facility in Dayton, Ohio, to continue to ramp that production. Target Joby adalah Saat ini Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri selesai diperiksa dari Barreskrim Polri. Kita dengarkan pernyataannya. Pasti sudah menunggu kehadiran saya. Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal di dalam sore hari ini. Yang pertama adalah saya hadir di Mabes Polri, lembaga yang kita banggakan, lembaga yang sudah membesarkan saya. Sejak saya ke tahun 83 berpangkat Sersan 2, dengan tentu pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada kepolisian negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum. Rechtsstaat. Mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Itu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusun narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan cenderung menghakimi kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran serta perhatian seluruh rakyat Indonesia, rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian kepada kami. Tentu kami berharap rekan-rekan semua mengawal proses hukum yang sudah berjalan. Kita hormati azas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, tunjukkan keadilan, dan juga kita percayakan
kepada proses hukum yang berjalan sebagaimana rekan-rekan saksikan. Yang keempat, sebagai anak manusia, anak bangsa, tentu kita berharap bahwa hukum tertinggi adalah hak asasi manusia. Karena itu saya berharap kepada rekan-rekan semua, mari kita junjung tinggi hak asasi manusia, dan tentu juga kita harapkan bahwa kelak proses ini akan selesai dengan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Saya mohon dukungan dan seluruh rakyat Indonesia bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bahkan jiwa raga harus kita korbankan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya bahwa hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena kita paham bahwa doktrin hukum kita adalah hakim adalah orang yang paling menguasai masalah dan perkara yang ditangannya. Karena itu tentulah azas ius coronam fit itu kita harapkan dan menimbulkan keadilan bagi kita semua. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan semua, pagi-pagi datang ke sini lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik, dan merangka memberikan keterangan saya di hari ini. Saya diminta keterangan sampai malam hari ini. Saya juga terima kasih dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang sudah jerih payah menunggu saya. Saya tahu rekan-rekan pasti pada malam hari ini saya hadir di depan rekan-rekan semua. Terima kasih. Ketemu Pak Alex, apa yang dibahas, Pak? Ketemu Pak Alex tadi ada yang dibahas ya, Pak? Apa? Ketemu Pak Alex tadi ada yang dibahas ya, Pak? Nggak ada. Pak Alex. Iya, Alex. Kita tidak membahas sesuatu, tetapi memang ruangannya terbuka. Tentulah kita saling pandang. Kita juga. Kurang lebih 10 jam Firly Bahuri selesai diperiksa. Tadi ia bilang bahwa semua pihak semestinya menghormati asas praduga tak bersalah. Dan informasi tadi menutup Sapa Indonesia Malam. Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 dan ikuti terus perkembangannya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Laksamana Kemala Hayati dari Kesultanan Aceh Darussalam, perempuan pertama di dunia yang menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Laut sebuah negara. Kenali lebih dekat sang singa betina Selat Malaka, simbol kedikdayaan maritim Nusantara. Dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Minggu 3 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elvin Fridianto. Dan saya, Valentina Sitorus. Saudara, seorang pria mencuri motor dengan berpura-pura mengamen. Tersangka mengaku dirinya mencuri untuk memenuhi keinginan istrinya untuk bisa punya motor. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri makin mengemuka. Pihak istana membantah telah mengintervensi KPK dalam pengusutan kasus korupsi EKTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setia Novanto. Di penghujung acara kami juga memiliki video pilihan saat kencangnya angin disertai hujan memorak-porandakan rumah warga di Madiun, Jawa Timur. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Aksi massa buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi Melawan pada Kamis siang diwarnai aksi anarkistis. Seorang sopir truk dianiaya oleh massa buruh sementara mobil yang dikendarainya dirusak. Aksi anarkistis ini terjadi saat unjuk rasa buruh di kawasan EJIP, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis siang kemarin. Masih diduga tersulut emosi akibat perkataan sopir yang mengucapkan terima kasih karena demo buruh membuat jalan macet. Tak hanya menganiaya sopir, massa juga merusak kaca truk. Kasus pengeroyokan ini telah dilaporkan ke Mapolsek Cikarang Selatan. Polisi sedang memburu pelaku pengeroyokan sopir truk. Sementara itu, 2 anggota Satpol PP Kota Surabaya terluka akibat diserang saat demo buruh. Satpol PP Kota Surabaya pun melaporkan pelaku penyerangan ke Polrestabes Surabaya. Dua anggota Satpol PP Kota Surabaya diserang saat mengawal demo buruh Kamis sore. Sejumlah pengunjuk rasa pun berusaha melindungi korban. Namun, kedua korban akhirnya mengalami luka lebam di bagian dada kanan dan salah satu korban menderita patah tulang belikat sebelah kanan. Menurut Kasatpol PP Kota Surabaya, saat kejadian, korban meminta ruang kepada massa buruh yang memblokade Jalan Ahmad Yani untuk memberikan kesempatan pengendara. Setelah itu, kedua korban diserang oleh sejumlah oknum pengunjuk rasa. Kita melaporkan karena ada anggota dari Satpol PP Kota Surabaya yang pada saat bertugas mengalami pukulan dan tendangan dari oknum buruh ya. Itu saat beraksi di daerah di Jalan Ahmad Yani, depan Dolok itu ya. Depan Dolok. Info lain, saudara, kericuan terjadi dalam unjuk rasa oleh Aliansi Rakyat Papua di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong. Aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Unjuk rasa berjalan ricuh, massa menyerang polisi dengan lemparan batu. Petugas Polresta Sorong Kota dan Brimob Polda Papua Barat akhirnya menembakkan gas air mata untuk menertibkan massa. Kericuan bermula saat massa menolak untuk dibubarkan karena melebihi waktu izin yang diberikan untuk melakukan unjuk rasa. Setelah diberikan pemahaman, akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib. Jago. Saudara, beralih ke informasi lain, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo menyampaikan dirinya pernah dipanggil Presiden Joko Widodo dan diminta untuk menghentikan kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam wawancara mantan Ketua KPK Agus Raharjo di program Rosi, Agus menceritakan amarah Presiden Joko Widodo yang meminta dirinya segera menghentikan
penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau EKTP yang menjerat Setia Novanto. Namun saat itu KPK tetap melanjutkan penyidikan kasus korupsi EKTP. Ini karena sebelum revisi Undang-Undang KPK, tak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Sementara itu, saudara, pihak istana membantah telah melakukan intervensi dalam kasus korupsi EKTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan tidak ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua KPK Agus Raharjo, seperti yang dijelaskan oleh Agus Raharjo. Pihak istana memastikan tidak ada permintaan Presiden kepada mantan pimpinan KPK Agus Raharjo untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi EKTP. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saudara Menko Polhukam sekaligus bakal cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut Presiden Jokowi minta penyidikan kasus korupsi proyek KTP atau KTP elektronik yang menyeret Setia Novanto dihentikan. Kata Mahfud, seharusnya tak boleh ada intervensi terhadap penegak hukum dari pihak manapun. Menurut Mahfud, hanya Agus Raharjo yang tahu apakah benar atau tidak Presiden mengintervensi KPK. Untuk menghentikan penyelidikan kasus IKTP. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi tensi hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin tinggi. Megawati pun jengkel dan menilai penguasa saat ini ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Grip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawai. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Yang
Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Kenapa sering terjadi gangguan spektrum frekuensi dan mengganggu komunikasi? Pasti karena ada yang menggunakan spektrum frekuensi sembarangan yang tak sesuai peruntukan, akibatnya dapat mengganggu frekuensi lain yang sudah berizin. Miliki izin stasiun radio dan gunakan perangkat yang sudah bersertifikat. Lihat tanda di kemasan atau di perangkatnya. Gunakan spektrum frekuensi sesuai peruntukannya dan perangkat telekomunikasi bersertifikat aman dan nyaman. SDPPI dari Kominfo. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Sorotan politik akan hadir untuk Anda di segmen ini, Saudara. Tensi hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo semakin tinggi. Saat menghadiri rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud pada Senin 27 November 2023 lalu, Megawati mengungkapkan jika dirinya jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya tidak bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru. Mega juga menyoroti sejumlah aksi yang dinilai sewenang-wenang dan menyalahi perundang-undangan. Ya, Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Presiden Jokowi pun merespon singkat terkait tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyindir soal penguasa yang mau bertindak seperti Orde Baru. Saat ditanya wartawan, Presiden Jokowi hanya tersenyum dan tak ingin mengomentari pernyataan Presiden kelima Republik Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Soal pernyataannya Ibu Mega dengan pemerintah Orba, mungkin ada tanggapan Pak? Saya tidak ingin memberi tanggapan. Terima kasih Bapak. Dan sebaliknya, pernyataan Megawati ini justru direspons oleh kedua putra Jokowi. Putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, merespons pernyataan penguasa sekarang seperti penguasa saat Orde Baru. Kaisang mempertanyakan definisi penguasa yang dikritik oleh Megawati. Kaisang pun balik bertanya soal apakah ada pihak-pihak yang menghina presiden yang kemudian ditangkap.
Sedangkan sang kakak Gibran Rakabuming Raka hanya berkomentar singkat dan tidak mempermasalahkan kritikan pedas dari Megawati. Ia mengaku akan menampung semua kritikan yang masuk. Cawapres nomor urut 2 ini pun enggan berkomentar lebih jauh. Saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap. Enggak, maksudnya ditangkap, oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau yang melakukan seperti itu, apakah ada? Tidak ada tuh? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Negara seperti Orde Baru gimana? Ya betul, semua masukan kami tampung. Coba bahas ini dulu ya di jam kerja ya. Atau Pak Sekda ya, tunggu di sini aja ya. Sementara itu, sejalan dengan pernyataan Megawati yang menyebutkan penguasa saat ini bertindak seperti masa Orde Baru, Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hadi Rudiatmo, tak kalah gencar menuding penguasa saat ini yang ia anggap sebagai Neo Orde Baru Plus. Menurutnya, rezim yang saat ini berkuasa telah menggunakan kekuasaan secara tidak beretika. Neo Orde Baru Plus, itu aja. Ya, semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika, Pak Harto. Itu digunakan. Ojo adikang, adigung, adiguno. Tapi ojonya hilang, jadi adikang, adigung, adiguno. Harga-harga mahal. Solusinya adalah welfare state. Naikkan upah buruh 15%. Perluas lapangan kerja berbasis pasar sosial. Stop impor beras. Berantas korupsi. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state. Negara sejahtera. Indonesia bahagia. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile, ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee susu gula aren tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. Gatal karena jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Memang, yang di depan mata terlihat menggiurkan meski sedikit. Namun ingat, itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktik yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Mulai dari kamu, jangan terima segala bentuk suap. Ayo awasi bersama. Tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng,
lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, tolak bermain siswi dibully. Seorang siswi sekolah dasar di Pesawaran, Lampung jadi korban perundungan yang dilakukan oleh kakak kelasnya lantaran korban menolak untuk bermain bersama. Korban kini mengalami trauma. Media sosial heboh dengan video perundungan yang menimpa seorang siswi kelas 5 sekolah dasar di Pesawaran, Lampung. Sejumlah pelaku yang merupakan kakak kelas korban melakukan tindakan kekerasan. Pelaku bahkan melontarkan kata-kata kasar. Diduga peristiwa ini dipicu karena korban menolak untuk bermain dengan para pelaku. Akibat perundungan ini, korban mengalami trauma dan sempat tak masuk sekolah. Keluarga korban menyebut perundungan ini telah terjadi berkali-kali. Katanya sih sudah sering dilakukan oleh orang yang sama, tapi dia tidak mau bercerita. Maksudnya kan cuma hanya ditahan lah gitu, kasar ya, kayak kurang sama teman-temannya atau gimana, namanya anak-anak ya gitu ya. Cuman kan yang saya sayangkan, maksudnya saya tidak sukanya kenapa gitu kan, kok anak-anaknya malah membuli. Pasca perundungan ini, pihak sekolah bersama Polres Pesawaran dan Dinas Pendidikan melakukan mediasi. Dari hasil mediasi, keluarga korban sepakat tidak menempuh jalur hukum dengan syarat peristiwa ini tak terulang lagi. Ini mengharapkan adanya suatu penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu korban maupun pelaku, itu diselesaikan secara diversi atau sekarang kita kenal biasanya dengan sebutan RJ, Restoratif Justice, artinya diselesaikan di luar pengadilan, tidak melalui tahapan hukum. Meski kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, Dinas Pendidikan tetap akan melakukan pendampingan dan pemantauan pada kondisi psikologis korban yang sempat trauma. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Berikutnya, Saudara, curi motor demi istri. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang pria mencuri motor dengan berpura-pura mengamen. Tersangka mengaku dirinya mencuri untuk memenuhi keinginan istrinya punya motor. Pencurian motor di Kecamatan Pasirian, Lumajang terekam CCTV. Berbekal video yang viral di media sosial tersebut, tim gabungan Polsek Pasirian dan Resmo Polres setempat langsung membekuk kedua pelaku. Kamis siang, tersangka berinisial YAY dan Y dibawa ke ruang penyidik Satreskrim Polres Lumajang. Untuk melancarkan aksinya, kedua tersangka berpura-pura menjadi pengamen dan membawa motor korban. Salah satu tersangka, YAY, mengaku nekat mencuri motor lantaran ingin memenuhi keinginan istrinya untuk punya motor. Betul, jadi dua orang ini modusnya sebagai pengamen, keliling di wilayah sasarannya yaitu di Desa Selak Warawar. Kemudian setelah ada kesempatan untuk mengambil, mereka mengambil motor yang ada diparkir di depan rumah milik korban. Kini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel markas Polres setempat. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Berita pilihan lainnya, Saudara, nelayan hilang di laut. Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seorang nelayan ditemukan tewas di laut usai hilang selama 2 hari. Melihat serpihan kapal, korban diduga mengalami kecelakaan saat melaut di jalur lalu lintas kapal besar dan kargo. Sebuah perahu nelayan ditemukan tenggelam di perairan Pulau Satando, Kabupaten Pangkep, Rabu kemarin. Dari video amatir terlihat tim SAR gabungan berusaha menarik kapal dari kedalaman 15 meter. Malam harinya, nelayan sekaligus pemilik kapal ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban mengapung di antara Pulau Laya dan Pulau Polewali, tidak jauh dari lokasi ditemukannya perahu. Senin lalu, korban melaut untuk mencari ikan, namun korban tidak kunjung kembali ke rumahnya. Untuk jarak, kami hitung dari
dermaga atau posko kami di sini ke titik ditemukan itu kurang lebih 7 mile. Itu kondisi ditemukan dalam keadaan mengapung. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun melihat serpihan kapal, korban diduga mengalami kecelakaan saat melaut di jalur lalu lintas kapal besar dan kargo. Aziz Hamid, Kompas TV, Pangkep, Sulawesi Selatan. Berikutnya, saudara, turis meninggal saat menyelam. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat meninggal dunia saat menyelam di kawasan wisata Raja Ampat. Dengan menggunakan longboat, jenazah turis asal Amerika Serikat ini dievakuasi dari Raja Ampat menuju Sorong. Korban dilaporkan meninggal saat menyelam dengan beberapa temannya. Awalnya, korban bersama rekan-rekannya menyelam di kawasan wisata Raja Ampat. Tak beberapa lama, pengemudi kapal melihat korban yang sudah tak sadarkan diri. Sempat diberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tak tertolong. Korban ini menyelam ya sama teman-temannya pagi menyelam pagi, didampingi beberapa agak korban ini ditemukan meninggal setelah melakukan penyelaman. Hingga saat ini, Polairut masih melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Apakah korban meninggal dunia karena penyakit atau karena ada kelalaian saat penyelaman? Sementara itu, jenazah turis asal Amerika Serikat ini akan segera diberangkatkan ke negaranya melalui Jakarta. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong. Dan berita pilihan terakhir, saudara, guru difabel semangat mengajar. Kisah inspiratif datang dari Damar, seorang guru SMP di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai penyandang disabilitas daksa, Damar tetap semangat berbagi ilmu kepada anak didiknya. Damar, seorang guru SMP di Kota Bandung, begitu semangat mengajar anak muridnya. Ia tak ragu mendatangi satu persatu siswa untuk menyalurkan ilmu bahasa Indonesia. Semua Damar lakukan dalam kondisi disabilitas daksa di bagian tangan dan kaki. Rasa kurang percaya diri memang pernah singgah di hati Damar. Namun terlahir dalam kondisi disabilitas tak menyurutkan semangatnya untuk terus bangkit dan memberikan kemampuan terbaik. Damar kini dapat mengajar di SMPN 20 Bandung, bahkan terpilih menjadi ASN berprestasi di Kota Bandung. Mungkin bagaimana kita cara mengadaptasi diri gitu untuk meyakinkan bahwa dari mulai diri saya untuk berusaha bisa pede menutupi semua apa yang memang ada dalam diri saya. Dari sanalah gitu anak-anak bakal menilai dan seolah menormalisasikan dan menganggap bahwa itu menjadi hal biasa gitu, itu menjadi hal yang dianggap kita juga sama gitu. Dengan dukungan keluarga, Damar terus bersinar menginspirasi banyak orang. Kegigihan dan ketulusannya membuat Damar disayangi dan dihormati oleh para siswa dan guru. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera hadir dengan informasi Bareskrim Polri memeriksa Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Firly selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim setelah 10 jam. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader.
Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Bocor. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saudara calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tiba di kantor PWI Jumat siang, Anies disambut Ketua Umum dan anggota PWI Pusat. Anies dan PWI berdialog sejumlah isu, diantaranya mengenai demokrasi, anti korupsi, hingga Undang-Undang ITE. Usai bertemu PWI, Anies meminta media dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilih di pemilu 2024. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Mundur Pak. Pelan-pelan ya.
Usai hadir di acara Rakornas TKN, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi Pandawa 5 binaan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Theater. Dukungan ini disimbolkan dengan penyerahan naskah deklarasi oleh adik dari Luhut yakni Nirmala Kartini Panjaitan. Turut hadir pula di acara ini yakni Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dan Prabowo berterima kasih serta menyambut baik dukungan dari Pandawa 5 dan yakin dukungan ini akan menambah amunisi untuk pemenangan di Pilpres. Sementara itu di hari keempat kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memilih berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan anak-anak muda. Setibanya di bandara, Capres Ganjar disambut Natoni atau tradisi penyambutan suku dari Pulau Timur oleh sejumlah tokoh adat. Dalam kunjungan ke Kota Kupang, Ganjar akan menghadiri acara Sinode di Timur sambil bertemu Uskup Agung Kupang. Sebelum menjalankan kegiatan, Ganjar sholat Jumat bersama warga di Masjid Raya Nurus Saat Kupang. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengaku mendapat masukan dari para tokoh agama soal pemilu damai dan aman serta infrastruktur. Kita beralih ke sorotan hukum, Saudara. Bareskrim Polri hari ini memeriksa Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Firly selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim setelah diperiksa selama 10 jam. Firly keluar dari gedung Bareskrim setelah 10 jam diperiksa oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan perdana Firly setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu. Firly diperiksa atas kasus dugaan pemeriksaan atau pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saya saat taat kepada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum. Mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya bahwa hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Kami akan hadirkan informasi dari Jawa Timur usai jeda. Kencangnya angin disertai hujan memorak-porandakan rumah warga di Madiun pada Kamis sore. Selengkapnya saat lagi hanya di Berita Utama. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dibenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau.
selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng. Bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, sejumlah rumah warga di Kota Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang dan hujan deras pada Kamis sore. Kencangnya angin juga merobohkan sejumlah tiang listrik dan pepohonan. Informasi lainnya, saudara, prajurit TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Ayata, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat ini kita sedang melaksanakan evakuasi warga di ujung Kampung Ayata. Ratusan warga Kampung Ayata di distrik Aifat Timur Tengah harus dievakuasi usai KKB melepaskan tembakan ke arah pemukiman warga. Warga berbondong-bondong mengamankan diri ke rumah kepala desa Ayata. Warga lalu mendapatkan perawatan medis karena mengalami trauma akibat teror KKB. Sebelumnya, baku tembak terjadi Kamis sore antara personil Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti dan KKB. Saat ini kita sedang melaksanakan evakuasi warga di ujung Kampung Ayata. Saudara, satu unit mobil jenis SUV menabrak 6 motor di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa pada Jumat siang. Kecelakaan bermula saat mobil yang melaju dari arah Pasar Minggu dengan kecepatan tinggi mendadak kehilangan kendali. Kemudian menabrak 6 motor yang terparkir di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat ban depan pecah hingga posisi mobil naik ke atas trotoar. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Saudara, 1 unit mobil jenis SUV menabrak 6 motor di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa pada Jumat siang. Kecelakaan bermula saat mobil yang melaju dari arah Pasar Minggu dengan kecepatan tinggi mendadak kehilangan kendali. Kemudian menabrak 6 motor yang terparkir di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat ban depan pecah hingga posisi mobil naik ke atas trotoar. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini.
Tapi 3 orang mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan. Saudara, petugas gabungan menggerebek sebuah gudang di Bogor, Jawa Barat yang diduga dijadikan pabrik pengemasan minyak goreng bersubsidi. Berdasarkan laporan dari masyarakat, petugas gabungan TNI dan polisi menggerebek sebuah gudang di Desa Daya, Kecamatan Cilengsi, Bogor yang diduga dijadikan pabrik pengemasan minyak goreng bersubsidi ilegal merek Minyak Kita. Dari lokasi ditemukan sejumlah tempat penampungan minyak goreng dan pipa untuk memindahkan minyak goreng ke dalam kemasan. Dari hasil penyelidikan, gudang ini telah beroperasi selama 4 bulan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait legalitas gudang tersebut. Pun informasi dari masyarakat adalah gudang tersebut diduga untuk melakukan produksi atau pengemasan minyak goreng ilegal. Berdasarkan hasil olah TKP, memang ditemukan adanya dugaan operasi atau beroperasinya sebuah kegiatan yang diduga pengemasan minyak goreng. Sorotan lain, saudara, seekor gajah, anak gajah maksud kami, yang berada di Sumatera kembali lahir di Camp Elephant Response Unit Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur pada Selasa pekan ini. Telah lahir gajah. Kelahiran kedua bayi gajah ini merupakan tanda program breeding yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil. Bayi gajah kedua yang berjenis kelamin betina dengan berat 78 kg merupakan anak dari indukan bernama Amel dan Randy. Koordinator Taman Nasional Waikambas mengatakan saat ini masih terdapat 2 indukan yang lagi hamil. Saudara, seekor ular piton dengan panjang 3,5 meter dievakuasi petugas di dalam selokan di Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat siang. Saudara, inilah detik-detik petugas damkar saat mengevakuasi ular yang bersarang dalam selokan. Petugas sempat mengalami kesulitan saat menarik ular tersebut dari selokan. Saat ini, ular diamankan di Mako Induk Damkar Temanggung karena dapat membahayakan masyarakat dan bisa menyebabkan kematian bagi korban yang dililitnya. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya Valentina Sitorus. Mari sama-sama kita sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap memantau perkembangannya bersama kami hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024
bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Yang dimaksud Orde Baru itu Orde Baru yang seperti apa? Apakah tindakan represif? 2019 itu lebih serem kita lakukan ya, pemilu yang dulu dibandingin yang sekarang. Bu Mega ingin memberi semacam early warning sebenarnya ya. Proses pemilu yang sangat kompleks dan kerap kali melibatkan godaan ya, penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang kemudian dituju? Selamat malam saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku jengkel dengan penguasa saat ini. Presiden kelima RI ini menyatakan mereka yang baru berkuasa bertindak seperti zaman Orba. Kuat dugaan kritik Mega ini dialamatkan ke Presiden Jokowi. Namun Jokowi enggan menanggapi lontaran Megawati ini. Kader PDI Perjuangan banyak yang duduk di pemerintahan dan jadi bagian dari kekuasaan. Dan 2 kali Pilpres, Jokowi diusung oleh partai ini. Lalu kenapa tiba-tiba Megawati melontarkan kritik keras terhadap kekuasaan? Benarkah penguasa sudah bertindak seperti zaman Orba? Atau ini bentuk kekecewaan Bu Mega karena capresnya tak didukung Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Ya, selamat malam Mbak Lipi. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Fathul Bari, juru bicara Timnas Amin. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Saleh Partaunan Daulay, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Valdo Maldini, politisi PSI. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Studio 2 Arah semakin meriah dengan teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Indonesia, dan Politeknik APP Jakarta. Saudara, inilah 2 Arah. Saya Liviana Charles. Gak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tau gak? Kejengkelan Megawati terhadap penguasa saat ini ditanggapi pihak istana sebagai cerminan negara demokrasi. Sementara pengamat justru menilai pernyataan soal Orde Baru ini menunjukkan puncak kegusaran setelah PDI Perjuangan dan Jokowi pisah haluan. Sekarang Ibu Mega sebagai bagian dari kekuasaan itu sudah mulai merasakan bagaimana praktik yang dirasakan oleh oposisi sebetulnya selama ini begitu. Kalau sebelumnya adalah menjadi bagian dari kekuasaan, saat ini saya kira sudah terlepas dari kekuasaan sehingga mulai merasakan dan mulai sensitif dan juga mulai mengalami insekuritas dengan situasi politik yang terjadi begitu saat ini. Saya mengomentari itu domainnya Ibu Mega ya, partai politik. Semua orang bisa berpendapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Pro kontra muncul usai Megawati mengungkit soal Orde Baru, terutama antara pendukung Prabowo Gibran dan PDI Perjuangan. Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah kepada praktek Orde Baru karena syarat-syarat itu tidak ada. Salah satu syarat lagi Orde Baru bisa melakukan itu adalah kalau di dalam partai politiknya itu adalah partainya sangat terbatas cuma 3. Sekarang partainya 18. Salah satu ciri-ciri Orde Baru adalah ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara, yang kritis terhadap pemerintah itu dibungkam. Kalau ada Orde Baru, ada kritik seperti dilakukan Ibu Mega udah ditangkap dulu.
Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya ya. Lihat bagaimana orang mati secara perdata diperlakukan oleh Pak Harto gitu. Apakah ada pemilu ketika zaman Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Ya, secara demokrasi prosedural semua jalan, demokrasi substansialnya nggak jelas gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi kegelisahan Ibu Mega, terlebih ketika tadi saya sebutkan instrumen-instrumen kekuasaan bekerja untuk memenangkan atau merugikan salah satu paslon. Kenapa Megawati melontarkan kritik yang diduga dialamatkan ke Presiden Jokowi ini? Benar nggak sih memang ada upaya mengembalikan Indonesia kembali ke zaman Orba, atau hanya karena soal beda dukungan politik semata? Kita juga kehadiran panelis malam hari ini adalah Ray Rangkuti, aktivis 98. Bang Ray, selamat malam. Malam. Saya ke Bang Masinton, kurang lebih pernyataan Bu Mega gini, saya nggak boleh ngomong gini, tapi saya sudah jengkel, tahu nggak? Penguasa sekarang sudah seperti zaman Orba, jadi ini kritikannya buat siapa? Iya, kritikan itu dalam konteks saat ini, belakangan ini kata beliau. Nah tentu belakangan ini adalah kita harus lihat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Itu di mana dalam putusan Majelis Kehormatan MK itu ada pelanggaran etika berat di sana. Oke. Di sana jelas ada hasil dari putusan itu, jelas nepotisme di sana. Nah, pertama kalau kita mengenali Orde Baru itu ya, yang kita kenal dengan Orde Baru itu adalah kolusi, korupsi, nepotisme. Maka kami mahasiswa dulu sama Bung Rai, kami menggaungkan, mahasiswa Indonesia dulu menggaungkan semangat demokrasi melalui gerakan reformasi itu, menentang yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, jadi yang pertama kita kenali watak dan karakteristik Orde Baru, kekuasaan Orde Baru itu adalah anti demokrasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan sekarang ya dengan putusan MK itu sebagai sebuah puncak gunung es itu. Saya 2 tahun lalu itu sudah berteriak menolak yang namanya 3 periode, menolak penundaan pemilu. Yang itu 3 periode disampaikan partainya siapa, Bung Paldo, kemudian penundaan pemilu partainya Pak Saleh ya. Jadi dengan putusan MK itu mengkonfirmasi ada perilaku KKN di sana. Baik, saya potong sebentar. Ini kritik untuk penguasa artinya, tapi bukankah PDIP itu adalah bagian dari penguasa? PDIP itu kan partai utama pengusung. Oh iya. Artinya terhadap yang baru-baru ini, karena itu disampaikan oleh Bu Mega. Jadi bukan kritik untuk diri sendiri ya? Gitu loh. Artinya ya bahwa perilaku kekuasaan yang kolutif dan nepotis ya, itulah yang diingatkan oleh Bu Mega kepada kita semua. Bang Saleh, jadi penguasa sekarang penguasa ala Orde Baru, betulkah begitu? Ya, Pak Masinton lupa menyebut bahwa saya juga adalah aktivis mahasiswa tahun 97-98. Jadi saya masuk mahasiswa tahun 93, 97 saya semester akhir. Ya, dan 98 saya ikut aktif dan saya pindah dari Sumatera Utara ke Medan, ke Jakarta, dan saya ikut. Saya ngerti ada 6 agenda reformasi. Ingat tuh yang kita tuntut pada waktu itu ada 6. Ingat nih Pak Masinton, jadi bukan hanya KKN. Yang pertama adalah pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Itu bahasanya begitu. Itu satu. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, otonomi daerah. Yang keempat, penghapusan dewi fungsi ABRI. Yang kelima, menghapus KKN. Yang keenam, menegakkan supremasi hukum. Inilah 6 agenda reformasi. Nah sekarang saya tanya, 6 agenda reformasi sudah dilaksanakan enggak? Sudah. Apakah berhasil semua? Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang perlu disempurnakan. Misalnya kalau ditanya, apakah pengadilan terhadap Soeharto dan pengikutnya dilakukan? Kan sebagian ada yang diperiksa. Bahkan mereka yang berkuasa pada eranya Soeharto itu kan langsung hilang. Karena sistem demokrasinya langsung terbuka. Semua orang bisa ikut.
Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar sudah 4 kali. Kemudian ada lagi otonomi daerah, penghapusan dewi fungsi APRI, kemudian penghapusan KKN, penegakan supremasi hukum, itu dilaksanakan. Tidak ada yang diingkari dari 6 agenda reformasi. Oke, jadi kalau menurut pertanyaannya, kalau misalnya yang disebut hanya KKN saja gitu, saya kira KKN juga sekarang tuh betul-betul juga ditegakkan. Masalahnya sudah selesai, sudah sempurna atau belum? Nah, itu kan bukan tugas 1 orang 2 orang, tapi tugas kita bersama. Nah, karena itulah maka saya bilang, ini pernyataan Bu Megawati yang tentu kita sama-sama hormati. Kalau bagi saya, ini adalah nasihat Ibu Megawati bagi kita supaya kita baik. Tapi yang disampaikan, kalau ini kembali ke Orde Baru, saya kira terlalu jauh. Misalnya, bagaimana kita mau kembalikan ke Orde Baru? Ada amandemen Undang-Undang Dasar 4 kali. Kalau mau dikembalikan, amandemen lagi kembali. Kejauhan lah ya, Bang, atau Orde Baru. otonomi daerah, sekarang udah luas semua 514 kabupaten kota. Kalau nggak ada otonomi daerah, jangan-jangan Jokowi nggak bisa jadi wali kota. Kalau nggak bisa jadi wali kota, nggak bisa jadi gubernur, nggak bisa jadi presiden. Panjang ceritanya, jadi terlalu jauh. Terlalu jauh. Berpikir 3 periode, itu reformis. Itu demokratis. Enggak, itu berpikir, yang berpikir siapa? Loh, kok lo bagaimana? Ini gini loh, Pak Masinton. Bukan lagi dipikiran. Bicaranya itu harus dengan fakta. 3 periode itu, Bapak. Itu yang ngomong siapa? Itu disampaikan oleh siapa? Itu bukan lagi di pikiran, itu bukan sudah itu dikerjakan. yang menyampaikan siapa? Yang ngomong siapa 3 periode? Yang menyampaikan ya, tanya aja sebelahmu. Enggak. Tanya aja sebelah. Nanti saya jelasin. Jejak digital itu, Bos, ya. Itu sampai kalian jangan mengingkari sebuah fakta. Kalian anak muda, kalian Gini Pak Masinton. Ya, kalian tidak bisa ingkari semua sekarang terekam ya. Saya bukan hanya katakan jejak digital, tapi saya merasakan dan saya ya Pak Saleh ini sama-sama kita DPR, sama-sama anggota MPR. Bahkan ada coba mengkaji 3 periode itu. Kemudian mengkaji lagi yang namanya penundaan pemilu. Sekarang kan saya mau jawab nih. Ya, maka itu yang kasih saya kesempatan tentang. saya bicara, Nah, biar saya jawab 3 periode. Jelas-jelas konstitusi kita yang tadi sudah disampaikan, amandemen itu adalah kita memberikan kepastian dalam era demokrasi ini, pembatasan masa jabatan kekuasaan presiden itu hanya 2 periode. Ketika itu digulirkan 3 periode, itu menentang spirit reformasi, menentang semangat demokrasi. Itulah yang disampaikan oleh Bu Mega saat ini. Udah ya, ini kan udah semangat sekali. Loh iya. Nah sekarang yang disebut meminta 3 periode siapa? Presiden Jokowi maksudnya? Bos. Enggak, saya tanya. Bos, kita ini orang politik, itu yang menyebut 3 periode siapa? Bos, kita ini orang politik, tidak harus terleh disebutkan di sana. Bukan, Pak. Tetapi semua orangnya ada di kubu Bapak hari ini. Kalau yang bicara soal mengusulkan hukum, 3 periode, yang menunda pemilu. Pak, harus faktual. Itulah Pak. Loh, kok Pak Tual yang saya sampaikan. Tidak boleh. Fakta yang saya sampaikan. Tidak boleh. Jadi begini, saya mau lanjutkan ya. Yang dimaksud meminta 3 periode siapa? Apakah Presiden Jokowi sendiri? Itu dulu dijawab. Ada nggak buktinya Bapak di jejak digital yang Bapak sampaikan tadi bahwa Jokowi minta 3 periode? Malah yang ada sebentar. Tadi saya dengar loh semua omongannya Pak Masinton. Sekarang dengar dulu saya. Bahkan yang ada justru kalau Anda buka di jejak digital, yang ada itu malah justru Presiden Jokowi mengatakan kita konsisten melaksanakan konstitusi. Tidak ada 3 periode, yang ada 2 periode. Dan tidak ada satupun statement beliau menurut saya dan yang saya ketahui dan halayak ramai mengetahui bahwa Jokowi minta 3 periode, meminta perpanjangan masa jabatan. Kalau